Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Kita masih membahas runtutan dan rincian sholat yang nomor 4 Yang nomor 4, berdiri. Hukumnya rukun fi'li. Terus ngadeg, sholat fardu berdiri itu hukumnya rukun fi'li. Jadi saumpama ada orang sholat fardu mampu berdiri, dia melaksanakan dengan duduk, mboten sah nih, mboten sah, karena berdiri itu merupakan rukun fi'li. Rukun itu harus dikerjakan. Definisinya pelajaran di depan kemarin, rukun harus dikerjakan. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Jadi kanggene sholat fardu wajib berdiri. Terus nek gak iso ngadeg ya nopo? Nah, nek gak iso ngadeg nggih tetap wajib sholat dengan duduk. Gak iso ngadeg nggih sholat dengan duduk. Nek gak iso dengan duduk nggih sholat dengan berbaring. Nah, artinya sholat ini harus dikerjakan selama hayat masih dikandung badan dan daya ingatan masih sehat, akal pikiran masih sehat. Nabi bersabda, "Sholli qa'iban, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Rawahul Bukhari. Sholatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, sholatlah dengan berbaring. Hadis niki disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat yang bernama Imran bin Husin. Piyambake diuji kali Allah, selalu diberi sakit bawasir. Tetapi oleh karena Nabi bersabda demikian kepada beliau, beliau laksanakan sholat itu. Ya. Sehingga karena beliau rajin melaksanakan sholat, walaupun dengan kondisi sakit, diambil tiga kelebihan kalian Allah, selalu didatangi oleh malaikat rahmat, mendoakan beliau, memintakan ampun beliau, memintakan rahmat beliau. Seneng jenenge ditekani malaikatnya, seneng. Satu saat beliau nyuwun dateng kanjeng Nabi, mbok nggih kanjeng Nabi, kula panjenengan dongaaken sehat. Oh iya, lek pun kepengin sehat tak dongakno. Muga-muga paring sehat di Gusti Allah. Lalu didoakan sehat oleh Nabi dan diijabahi oleh Allah, sehingga si sahabat ini sehat. Setelah sehat, piyambake sudah tidak pernah didatangi lagi oleh malaikat rahmat. Lalu sumpek piyambake, lu biasanya malaikat rahmat niku rawuh menemui dia, sekarang kok tidak pernah. Terus matur teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lho, kok malih kula mboten tahu didugeni malaikat rahmat. Iya. Masalahnya awakmu sehat itu dikurangi. Ganjarane dikurangi pangeran. Wah, lek ngonten Kanjeng Nabi, kula panjenengan dongaaken sakit mawon. Nah, ngoten nggih. Nah niki lah bedane orang-orang yang deket nang Allah kalian kita sing imane sing temde-temde. Jadi dia minta sakit daripada saya dikurangi pahalanya, terbukti malaikat rahmat tidak pernah datang pada saya, lebih baik
doakan sakit saja. Terus didongakno sakit, sakit malah. Itu lebih nyaman bagi saya daripada saya sehat, ya, dikurangi pahalanya. Nonton, lawawaan aluk sehat. Niku ceritane hadis, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Artinya sholat ini harus dikerjakan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga, selama hayat masih dikandung badan dan akal daya ingatan masih sehat. Kalau nanti miringaken ceritane biografi ini Pak Habibie. Pak Habibie ini tidak pernah meninggalkan sholat, ya. Tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Sampai bojone loro Bu Ainun niku selalu didampingi dengan tujuan untuk mengingatkan waktu sholat kepada beliau. Sampai sak monten perhatiannya kepada sholat. Pak Habibie sing iso nggawe kapal awakan iso nggawe unde-unde sareng-sareng sembahyang. Niku. Nah niku perlu dicontoh. Jadi sholat ini harus dikerjakan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga selama akal pikiran niki masih sehat. Lek koma nggih mboten wajib nggih. Kan kewajiban hukum syariat niku bagi orang yang Islam dan berakal dan baligh. Nah, itu baru kewajiban menjalankan perintah dan menjauhi larangan, disebut mukallaf. Pun. Lah terus nanek sembahyang sunnah, nggih. Berdiri nggih, wow, keterangan. Oh niki enten tambahan. Salat dilaksanakan harus dengan berdiri. Salat fardu niku. Lah, lek gak iso rukuk, gak iso sujud, tapi mampu melaksanakan salat dengan berdiri, maka tetap wajib berdiri. Nah niki kula maca iki nambah ilmu kangge kula. Keterangan di kitab Ghayatul Muna halaman 280. Unine ngenten. Walau ajaza anir ruku' was sujud wa qadara alal qiyam lazimahul qiyam wa yajibu an yaf'ala maqdurahu fil inhina lirruku' was sujud bisulbihi. Fa in ajaza fa bi raqabatihi wa ra'sihi. Fa in ajaza au ma'a ilaihima bi ajfanihi. Artinya ngenten. Nek ana wong iso sembahyang ambek ngadeg, walaupun dia tidak bisa rukuk dan sujud, maka wajib sholat itu dilaksanakan dengan berdiri. Nah niki, sholat fardu dulu nih. Sholat fardu itu kan berdiri rukun, harus dilaksanakan dengan berdiri, walaupun sesuai dengan keterangan ini, walaupun tidak mampu rukuk dan sujud. Lah terus rukuk sujudnya ya apa? Rukuk sujudnya nganggo memungkrukkan apa cara Indonesia ini? Menundukkan. Nah, menundukkan kepala. Juga sujudnya. Misalnya sholat ngadeg nih, kula ngadeg kayak kondisi ini. Terus waktu rukuk, nah, terus i'tidal, waktu sujud luwih rendah daripada rukuk. Terus duduknya, oh enggak bisa duduk sholat dengan berdiri, ya berdiri itu, mboten masalah lungguh. Nek ndelok keterangan iki lho nggih. Walau ajaza anir rukuk was sujud wa qadara alal qiyam lazimahul qiyam wa yajibu ayyaf ala maqdurahu fil inhina lirrukuk was sujud bisulbihi. Nah, ini keterangan ngoten. Jadi orang yang sholat fardu
yang mampu berdiri harus dilaksanakan dengan berdiri walaupun tidak mampu rukuk dan sujud. Bagaimana rukuk sujudnya? Gini wow, dengan menundukkan kepala dengan punggungnya, terus sujudnya lebih rendah. Ini dalam keadaan berdiri loh, dalam keadaan berdiri. Berikutnya ya dilaksanakan dengan berdiri, tahiyatnya, salam dan lain sebagainya dengan berdiri. Nggak iso lungguh. Misalnya ngonten niku wau. Lah terus dibawa keterangan enten hadis fa illam tastati faqaidan. Kanggene tiang sing boten saged salat fardu dengan berdiri, maka harus melaksanakan sholat fardu dengan duduk. Nah, saat ini apa prakteknya dengan duduk? Duduk disunahkan, lek saged duduk tahiyat awal, duduk iftiros. Ini takbir, misalnya kalau duduk, sholat dengan duduk, kulon, Allahu Akbar. Maca Fatihah biasa ini ruku Allahu Akbar. Ini kepala harus melebihi sedikit daripada lutut waktu duduk niku. Nah, ini waktu rukuk menundukkan kepala, lurusnya kepala niki melebihi dari lutut waktu duduk niku. Paham niku nggih? Nah, sujudnya yang apa? Sujudnya sujud biasa. Sujudnya biasa. Mantun sujud ngadeknya nggak ambil lungguh, nggak bisa ngadek kok. Sembahyang ambil lungguh. Jadi, soalnya fardhu isya'i, Allahu Akbar. Fatihah terus rukuk Allahu Akbar subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Terus sujud biasa sujud. Mari sujud lungguh antara sujud di rabbi firli warhamni. Sujud malih subhana rabbiyal azim. Terus sujud niki nemplek tenggene sujudan nggih. Terus mari sujud kedua ngadeg Allahu Akbar. Nggih lungguh ngenten wis sembahyang mbek lungguh. Begitu seterusnya rakaat kedua, ketiga, keempat. Paham ya? Nah, niku lek sembahyang ambil lungguh. Lah, enten malih keterangan niku kanggene salat fardu, dan pahalanya tidak dikurangi bagi orang yang salat dengan duduk. Kalau memang tidak bisa berdiri, pahalanya tidak dikurangi. Tetapi kalau salat sunnah niku dianjurkan dengan berdiri. Saumpama dilaksanakan dengan duduk, padahal dia bisa berdiri, itu boleh. Lek sholat sunnah. Lek sholat fardu iso berdiri dilaksanakan dengan duduk, tidak sah. Sampai keterangan wau, harus dilaksanakan berdiri, walaupun rukuk sujudnya dilaksanakan dengan berdiri sing kula terangkan wau. Lek sholat sunnah, andai kata dilaksanakan dengan duduk itu boleh walaupun dia bisa berdiri, cuma pahalanya dipotong separuh. Ini enten keterangan di kitab Waidul Muna di Plowoco, fa in tanaffala qaidan ma'a qudratihi 'alal qiyam falahu nisfu ajril qaimi. Andai kata orang melaksanakan sholat sunnah dengan duduk padahal dia mampu berdiri, maka dia sholatnya sah tetapi pahalanya dipotong separuh. Falahu nisfu ajril qaim, separuh daripada pahalanya orang berdiri. Misalnya panjenengan waktu poso buka kuwarken sembarang mlebu kolak uhung sembarang gang goreng mlebu kabeh kuwarken sembahyang tarawih menggos tapi iso ngadeg saumpame terus sembahyang tarawih dengan duduk boleh walaupun bisa berdiri, cuma pahalanya dipotong separuh. Falahu nisfu ajril qaimi wa kala idza tanaffala muttaji'an ma'a qudratihi 'alal julus falahu nisfu ajril qaimi. Begitu juga andai kata orang sholat sunat dengan berbaring padahal dia mampu sholat dengan duduk,
maka dia memperoleh pahala separuh daripada pahalanya orang sholat sunat dengan duduk. Nah, iya. Paham nih gue? Di masalah masalah keterangan rincian sholat nomor 4 niku berdiri niku hukumnya rukun fi'li kanggo sholat fardu. Mungkin enten sing ditanglekan kebabasan nggih mboten enten pertanyaan nggih kurang sempurna. Menawi enten ditanglekan monggo. Lek mboten enten kula terusaken. Mungkin menane kan ngomong terus kan kayak kesempatan bertanya nggih kurang sae nggih. Menawi enten ditanglekan monggo. Kalau bisa dengan duduk iftiros, ya tidak pakai dengkul. Nah, sujudnya kan tidak bisa, padahal dia bisa sujud. Langge, selama kondisi orang itu bisa dengan duduk, maka wajib dengan duduk karena untuk sujudnya itu biar sempurna. Kecuali kalau dengan duduk tidak bisa, bisanya hanya dengan dengklik, ya mboten masalah. Tapi lek iso dengan duduk pakai dengklik kan tidak bisa sujud. Nah itu kecuali memang kondisinya tidak bisa dengan duduk. Nah itu ya pakai dengklik. Lah ruku'e niku wau. Ruku'e nenten nggih lurusnya kepala niku ndek luruse dengkul nggih. Terus sujudnya nggih luwih rendah daripada ruku. Ngoten lho. Ngoten. Lek malah dengklik lho niku nggih. Nah, cuma ya tadi itu kalau memang bisa dengan duduk, kenapa tidak di lantai sehingga sujudnya bisa sempurna. Lah nggih, lek pancene kondisi ini mboten saged dengan duduk, nggih boleh dengan dengklik. Nggih. Lek pancene kondisi ini mboten saged dengan duduk, boleh dengan dengklik. Rukuknya nggih niku wau lurusnya dengkul wis sedikit, terus sujudnya melebihi sedikit dari rukuk. Nggih, lungguh ambek dengklik terus. Pancene kondisine gak iso. Nek gak iso ya napa malih. Nggih. Nggih, paham nggih? Nah, sekali lagi kalau memang bisa dengan duduk, jangan pakai dengklik agar sujudnya bisa sempurna. Napa malih tentang lintu-lintu? Nggih. Pertama takbir 4 kali. Terus Fatihah, terus baca selawat, niku rukun semua. Terus mendoakan pada mayit. Nah, niku. Iya. Mendoakan pada mayit, takbir 4 kali, Fatihah, selawat, mendoakan pada mayit. Ya, seperti ngangkat tangan begini itu sunnah, ya. Ngangkat tangannya begini kan sunnah dan sebagainya. Ya, kecuali bacaan di takbir yang keempat itu sunnah. Andai kata takbir keempat Allahu Akbar terus salam tidak masalah. Bacaan di takbir yang keempat itu sunnah. Itu malah tentang masalah jenazah. Niki barangkali panjenengan menemukan sholat jenazah tidak seperti biasanya. Artinya ngenten. Ada keterangan dalam kitab, cuma buatan umum. Kalau mayit laki-laki itu sunnahnya kepalanya di selatan. Nah, kepalanya di selatan. Adapun orang yang menyolati bagi imam atau orang sholat sendirian dilurus kepala, berarti sebelah selatan. Lek mayit putri, kepalanya di utara. Bagi yang nyolati baik imam maupun orang sholat sendirian di tengah-tengah. Niku. Sing beda masalah mayit putra di selatan niku betul umum nggih. Cuma andai kata panjenengan di satu tempat ada yang melakukan seperti itu, kersane ngoten lho. Niku pancen aturane wonten sakjane. Cuma lek mriki pun kaprah lanang wedok ndek mayit ndek pinggir napa sirahe pinggir lor, iki kersane wong itu sunah. Pun bingung-bingung sebab di Singosari pernah terjadi. Mayitnya sampai bingung.
Perkara sing nyolati pertama nurut umum, nggih. Ini mayat laki-laki. Kepalanya di utara. Kalau ono sing nyolati kedua, kiai ngerti nang aturan sholat sing model sini wau. Dinger mayite. Dekek Dik, sirahe dekek kidul. Bareng kiai mulih, ono maneh sing nyolati wong umum. Loh, ini sirahe kok kidul dinger maneh. Iki lor. Jadi mayite bingung niku diingar-ingar. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya. Ya Pak? Ya. Tidak bisa. Karena jaraknya selalu dekat. Aturannya lihat kalau mau kitab, radiusnya itu kalau sekiranya penduduk itu mau mendatangi mayat itu keberatan. Itu patokannya keberatan. Mau mendatangi mayat itu keberatan. Nah itu bisa sholat goib. Ini patokannya. Dan sholat goib itu harus ditakyin. Misalnya saya menjadi imam ya. Usolli ala mayyitil ghaibi fulan bin fulan. Utawa kiai sopolah. Itu takyin harus begitu. Tidak cukup usolli ala mayyitil ghaibi fardu kifayatin Allahu akbar, mboten cukup. Kudu ditakyin. Siapa mayit ghaib itu? Lalek makmum gampang mawon usolli ala man shollang alaihil imam. Niat ingsun nyolati sing disolati imam wonten mawon. Lek panjenengan sembahyang ghaib niku. Tapi bagi makmum bagi imam, bagi makmum usolli ala man shollang alaihil imam, bagi imam harus takyin usolli ala mayyitil ghaibi Muhammad Komar, Kiai Sopo, kudu ditakyin. Nah, terus niki kadang-kadang yang salah paham. Nyolati mayat itu hadisnya usahakan 3 soft, minimal 3 soft. Bisa lebih. Kalau memang orangnya sedikit bisa diatur 3 soft, jadikan 3 soft. Walaupun soft yang pertama belum penuh. Misalnya ngomong 15, ya anggap soft pertama 5, kedua 5, ketiga 5. Atau minimal ada orang 7, bisa itu diatur 3 soft. Soft pertama 2, soft kedua 2, soft ketiga 2. Niku. Tapi kadang-kadang yang ono sing ngomong ganjil apaan sih ganjil itu? Waktu sholat niki waduh metu wae ganjil sampai kudu ganjil. Tidak ada itu. Hanya cuma ada keterangan minimal 3 soft kalau memang jamaah yang sholat itu bisa diatur 3 soft. Tidak harus soft depan penuh. Hadisnya ngoten aja nih. Nah niku nggih. Mboten. Jadi untuk orang perempuan boleh dibuka telapak tangan baik dalam atau sini. Boleh batas aurat ugel-ugel. Nah, sehingga ruku zaman biyen enten centelane maksudnya lek takbir cekak merosot sehingga ugel-ugele ketok. Jadi ini misalnya untuk ruku rapat ngeten walaupun ndak kayak centelan asal ndak melorot kayak ugel-ugel ketok ndak masalah. Jadi ini tidak termasuk aurat. Artinya bisa dibuka di saat sholat. Enten malih sing tanglet-tanglet. Kembali yang tadi itu yang sunnah kepalanya mayat laki-laki di sebelah selatan itu sunnah. Sunnah. Ya otomatis ya. Salah kaprah. Salah kaprah. Tapi mensolati mayit dengan cara demikian itu tidak menjadi batal, tetap sah. Afdolnya begitu loh. Afdolnya itu kepala mayit laki-laki di selatan. Adapun orang yang mensolati kalau laki-laki itu di arah kepala, kalau perempuan di arah tengah-tengah. Itu kanggone imam atau kanggone orang yang sholat sendirian. Kangge makmum nggih sesuai dengan kondisi makmum niku nggih sak pajek niku mbok arah kono-kono gak masalah. Nggih. Paham niku nggih? Nah niku masalah salat mayit. Terus malih ngenten. Kemarin waktu Gus Malid salat saya ngimami nggih di pondok. Itu banyak tamu-tamu ya orang-orang tertentu datang ikut mensolati termasuk Pak Sutiaji ya, ikut mensolati dalam. Nah itu saya lihat
mereka masih belum dilepas sepatunya dan sandalnya. Nah, terus saya tolak belakang, dilepas dulu, supaya dilepas sepatu dan sandalnya itu, terus ditumpangi. Niki misalnya sepatu sandal selobokan ini dilepas terus ditumpangi. Apa tujuannya? Kalau tidak dilepas itu berarti pakaian mahmul, sehingga orang itu andai kata di bawah sandal ini ada najis, maka sholatnya tidak sah. Tapi dilepas terus ditumpangi delamaan sikil, asal di atas sandal atau di atas sepatu itu tidak ada najisnya, sah. Sebab tempatnya orang sholat jenazah itu ngising dinci ini kutok, yang kan tidak ada sujudnya, yang dinci itu tempatnya sholat jenazah. Lah, lek sing dinci iki kan najis ya berarti tempatnya sholat suci sah. Tapi lek digawe, sandalnya digawe, ini berarti pakaian. Sehingga kalau di bawahnya sandal itu ada najisnya tidak sah karena pakaiannya mendapat najis, menanggung najis. Nah ini perlu kita pahami. Mbok menawa panjenengan menapa ketinggalan nyolat di masjid, membayang di kuburan, dilepas sandalnya ditumpangi. Nggih. Nggih. Ya napa? Waktu saderenge ndonga ngadeg. Waktu ndonga sunah lungguh. Nggih. Ngadeg waktu naukin saderenge ndonga ngadeg, dengkin lek ndonga lungguh. Enten malih niki kurang 3 menit. Nggih, nek kula tambahin kan dawa kebabasan ya. Enten sing ditambahkan? Mungkin lintu-lintu. Mbok menawi enten ditambahkan. Ya napa? Selama itu bukan rukun qauli tidak masalah. Tapi lek rukun qauli senajan sembahyang sunnah harus dilafatkan. Jadi rukun-rukun sholat itu juga berlaku kepada sembahyang sunnah. Jadi rukun-rukun sholat yang kita terangkan dalam sholat fardu itu juga berlaku di dalam sholat sunnah. Misalnya takbiratul ihram kudu dilafatno, panjenengan sembahyang sunnah mek dibatin tok Allahu akbar. Menapa? Gak muni. Mboten sah. Sholat sunnahnya ndak sah. Fatihah mestine diwaca dalam setiap rakaat. Waktu sembahyang sunnah gak maca Fatihah dibatin tok, mboten sah. Jadi rukun-rukun yang ada di sholat fardu itu juga berlaku di sholat sunnah. Sehingga andai kata rukun-rukun itu tidak dilaksanakan dalam sholat sunnah itu, maka sholat sunnahnya tidak sah. Paham nggih? Lah bacaan lintu-lintu sunnah niki mboten masalah. Kok napa? Doa iftitah, waktu ruku, subhan rabbil azim wa hamdihi kan bacaan sunnah semua dan lain sebagainya. Sing limo niku sing kita waca sadurunge ngaji niku lho nggih, niku rukun qauli kudu diwaca dan harus mengeluarkan suara, telinganya sendiri harus mendengar. Betul ada di batin nggih. Paham ya? Ampun. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.